Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bab 5 yaitu teks eksplanasi. Kita akan mempelajari KD 3.10 menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3. 1. Identitas fenomena. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. Dan 3. Yaitu ulasan. Di sini teks eksplanasi sama saja seperti teks-teks yang lain. Pasti memiliki 3 bagian strukturnya. Namun, struktur teks eksplanasi memiliki kriteria khusus. Bagian identifikasi fenomena ini menyatakan pendahuluan berisi pernyataan umum, sedangkan di dalam penggambaran rangkaian kejadian atau isi berupa penjelasan, proses atau deretan peristiwa. Sedangkan yang bagian ulasan ini berupa penutup, isinya itu berupa kesimpulan, ya. Ini bisa dinamakan dengan interpretasi. Jadi teks eksplanasi ada yang menggunakan bagian ulasan dan ada yang tidak. Bisa saja seperti itu. Selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu dari ketiga unsur teks eksplanasi tersebut. 1. Identitas fenomena. Identitas fenomena yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Bagian ini berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Kejadian ini bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, maupun fenomena yang lain. Jadi, identitas fenomena ini berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa ya. Di sini berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Bagian ini pembelajar dapat mengetahui gambaran apa saja, gambaran isi yang dijelaskan. Isinya berkenaan dengan apa? Contoh tentang identitas fenomena yaitu hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari awan ke bumi. Pada mulanya air hujan berasal dari beberapa sumber air yang ada di bumi, seperti air laut, air sungai, air danau, dan air waduk. Berdasarkan contoh dari identitas fenomena ini yaitu menjelaskan identitas. Dibilang identitas berarti topik yang dibahasnya itu tentang apa di sini? Fenomena yang dibahas yaitu tentang fenomena alam dengan judul hujan. Ya, proses terjadinya hujan di sini. Selanjutnya yaitu struktur yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Apa penggambaran rangkaian kejadian? Penggambaran rangkaian kejadian adalah rincian atas kejadian yang relevan dengan identitas fenomena. Di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat, kausalitas atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Di sini dijelaskan yaitu tujuannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan pertanyaan mengapa. Ya, ini tujuannya ditujukan untuk pertanyaan yang bagaimana dan mengapa. Jawabannya ini. Kemudian contohnya yaitu air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat terkena panas matahari. Air yang menguap melayang ke udara, lalu bergerak menuju awan yang tinggi. Di awan uap tersebut mengalami proses pemadatan atau kondensasi sehingga membentuk awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak baik vertikal, horizontal maupun diagonal. Dari contoh penggambaran rangkaian kejadian tersebut ini menjelaskan tentang hubungan apa? Sebab akibat. Bagaimana proses terjadinya
awan. Karena di sini penggambaran rangkaian kejadian bisa menggunakan dua pola, bisa menggunakan sebab akibat, dan kronologis bisa dijadikan satu, bisa diambil salah satunya. Selanjutnya kita bahas yaitu struktur yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan bisa dinamakan interpretasi atau kesimpulannya ya. Ulasan adalah berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana dan mengapa terjawab. Namun tidak semua teks eksplanasi itu menggunakan bagian penutup ini. Karena bagian ini bisa bersifat opsional. Contoh, hujan tidak hanya turun berbentuk es, tetapi juga bisa berbentuk embun dan kabut. Jika bertemu dengan udara kering, sebagian hujan dapat menguap kembali ke udara. Air hujan kecil berbentuk hampir bulat. Air hujan lebih besar berbentuk lebih ceper seperti burger. Sementara itu, air hujan yang lebih besar lagi berbentuk seperti terjun payung. Hujan besar jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi sehingga kadang-kadang terasa sakit saat mengenai anggota badan kita. Ini termasuk kesimpulan dari teks eksplanasi. Berarti di sini strukturnya yang terakhir yaitu ulasan. Ulasan kan termasuk sama aja seperti kesimpulan atau interpretasi. Kalau interpretasi ya semuanya ada paragraf, berarti di sini paragraf yang paling akhir sendiri, interpretasi. Setelah kita mempelajari tentang struktur, kita akan melanjutkan mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Kaidahnya itu terdiri dari 4. 1. Menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini termasuk kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contoh dari kata hubungnya itu menggunakan kata sehingga, sebab, karena, oleh karena itu, dan dengan demikian. Ini beberapa contoh yang saya berikan. Selain itu, contoh-contoh yang lain banyak sekali. 2. Kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Berarti kata peristilahan tidak semuanya sama dengan topik yang dibahas. Topiknya atau temanya yang beda, pasti peristilahannya sangat berbeda. Jika menceritakan tentang fenomena alam, pasti berbeda dengan istilah di fenomena sosial maupun di fenomena budaya. Kata peristilahannya pasti berbeda-beda. 3. Menggunakan konjungsi kronologis, yaitu menggunakan kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya itu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada, dan akhirnya. Ini beberapa contoh yang saya tuliskan. Contoh-contoh yang lain banyak sekali sebenarnya. 4. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Berarti kata benda apa yang digunakan dalam penceritaan tentang fenomena tersebut. Tentang fenomena alamnya itu bagaimana, atau sosial atau budaya. Kata benda apa saja yang digunakan di dalam menceritakan fenomena yang kalian ambil. Selanjutnya, setelah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan, kita lanjutkan tentang pola pengembangan. Pola pengembangan teks eksplanasi ini dibagi menjadi 2, yaitu pola pengembangan kausalitas. Pola pengembangan kausalitas ini menyatakan sebab akibat. Pola pengembangan ini menjawab atas pertanyaan mengapa. Sedangkan nomor 2, pola pengembangan kronologis menyatakan hubungan waktu di sini sebagai jawaban pertanyaan bagaimana, atas pertanyaan bagaimana. Selanjutnya, setelah kita mempelajari struktur, kebahasaan, dan pola pengembangan, kita lanjutkan ini langkah-langkah menulis. Kalau melihat dari judulnya langkah-langkah menulis, berarti kita sudah memasuki KD 4.10, yaitu menulis teks eksplanasi. Bagaimana langkah-langkah yang diperlukan dalam menulis teks eksplanasi?
Langkah-langkahnya itu terdiri dari 4. 1. Menentukan topik. Topik itu tema. Tema apa saja yang perlu kalian tulis. Berarti temanya apa? Kalian menggunakan tema apa itu? Fenomena alam atau fenomena sosial, budaya atau fenomena yang lain. Silakan kalian tentukan tema yang kalian tulis. 2. Menyusun kerangka teks. Kerangka teks adalah gambaran pola yang akan dikembangkan. Kerangka tersebut dibentuk mulai dari sederhana hingga rumit. Secara sederhana, kerangka teks hanya terdiri atas 3 pembagian, yaitu identitas fenomena, proses kejadian, dan ulasan. 3. Mengumpulkan referensi. Referensi ini merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung penulisan teks. Ya, referensinya harus dikumpulkan terlebih dahulu. Itu bisa kalian ambil dari dari buku-buku, penelitian, tesis, skripsi, ataupun internet yang tersedia di situ. Yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka karangan. Kita harus mengembangkan kerangka karangan ini menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Dan juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.